saya Niputu Swasti Widiani dengan NIM 1933001. Di sini saya akan menjelaskan tentang farmakologi. Yang pertama adalah definisi obat. Obat merupakan suatu zat yang dapat menyebabkan kesembuhan atau bahkan sebagai pencegahan suatu penyakit. Yang kedua adalah cabang farmakologi. Farmakologi adalah ilmu yang mempelajari tentang cara-cara kerja obat di dalam tubuh dan sel makhluk hidup, khususnya manusia. Yang ketiga yaitu aksi obat dapat menimbulkan atau menyebabkan stimulus dan depresi fungsi secara signifikan. Yang kedua yaitu memperlambat dan menghambat aktivitas sel dari luar atau sel asing yang akan masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga adalah sebagai terapi pengganti. Yang keempat menimbulkan reaksi terhadap kulit atau yang biasa disebut dengan iritasi atau kemerahan pada kulit. Nah, faktor yang terjadinya aksi dari pengobatan adalah berat badan, usia, jenis kelamin, kondisi patologik, dan genetik. Adalah selektivitas obat dan keamanan obat. Semakin obat-obatan yang memiliki indeks terapeutik semakin rendah, maka keamanan dari obat tersebut semakin sempit dan dapat dikatakan juga tidak aman. Namun jika obat yang memiliki indeks terapeutik yang tinggi, maka akan memiliki tingkat keamanan yang luas dan tergolong aman. Yang selanjutnya itu yang kelima, macam-macam efek obat. Yang pertama itu efek terapi, aksi yang satu-satunya pada letak primer atau sebagai. Nah, sedangkan dua yaitu efek samping, obat yang tidak tepat digunakan untuk efek terapi. Yang ketiga itu efek teratogen, adalah efek yang digunakan pada ibu hamil jika dosis berikan pada ibu hamil ini melebihi pada janin seorang ibu tersebut. Yang keempat itu efek toksin, adalah efek yang tidak diinginkan atau yang lebih berat dibandingkan dengan efek samping itu sendiri. Yang kelima itu idiokrasi, suatu efek obat yang secara kuantitatif berlainan sebagai efek terapi normalnya. Yang keenam itu fotosensitasi, kepekaan yang berlebih terhadap suatu obat. Oke, kita lanjutkan materi kita yang keenam, yaitu penggunaan obat terlalu lama. Penggunaan obat terlalu lama dapat menimbulkan beberapa reaksi. Yang pertama adalah reaksi hipersensitif, merupakan suatu reaksi yang terjadi akibat suatu alergi dari obat-obatan yang dikonsumsi dalam waktu atau jangka waktu yang lama. Yang kedua adalah penggunaan obat secara kumulasi atau suatu kejadian penumpukan obat-obatan yang terjadi di dalam tubuh manusia akibat penggunaan obat yang terlalu lama. Yang ketiga adalah toleransi, suatu kejadian yang berkurangnya respon terhadap dosis obat yang telah diberikan terhadap tubuh. Nah, yang keempat adalah tachifilasi, merupakan berkurangnya kecepatan respon suatu dosis obat terhadap tubuh manusia. Yang kelima adalah habituasi, merupakan gejala ketergantungan pada suatu obat-obatan, yang mana jika obat-obatan tersebut dihentikan penggunaannya, maka akan berdampak yang signifikan pada tubuh pasien tersebut. Yang keenam itu adikasi, merupakan ketergantungan terhadap psikologi dan fisik terhadap obat-obatan. Oke, yang selanjutnya yang ketujuh adalah penggunaan obat campuran. Penggunaan obat campuran merupakan penggunaan atau pemberian obat yang diberikan secara bersamaan dengan obat jenis lainnya. Yang pertama yaitu ada cara adisi, merupakan pemberian obat secara bersama-sama dengan aksi yang merupakan penggabungan dari obat yang satu dengan obat yang lain dengan masing-masing obat. Yang kedua itu sinergis, merupakan obat yang diberikan secara bersama-sama dengan praksimat yang sama dan dapat menimbulkan efek yang lebih besar terhadap pasien. Yang ketiga itu potensiasi, merupakan pemberian obat bersama-sama menimbulkan efek yang lebih besar daripada diberikan masing-masing obat terpisah.
Yang selanjutnya yang keempat yaitu antagonis, merupakan pemberian obat secara bersama-sama yang dapat menimbulkan efek berlawanan dari satu efek obat yang lain. Yang kelima adalah interaksi obat, itu terbagi menjadi 4, yaitu interaksi kimia, interaksi kompetisi, interaksi enzim, dan inhibisi enzim. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan, karena saya masih belajar. Saya akhiri dengan selamat sore.